Sekarang perkara 182 Kabupaten Poso. Termohon, saya persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya Allah. Yang Mulia, hadir dalam persidangan ini kuasa hukum dari termohon atas nama Aulia Nugraha Sutra Ashari. Yang Mulia, hadir dalam persidangan prinsipal kami Ketua KPU Kabupaten Poso atas nama Muhammad Ridwan Daeng Nusu, dan hadir dalam daring anggota KPU Kabupaten Poso. Izin membacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Ya, ini yang direspon perbaikan awal Perbaikan permohonan. Permohonan awal ya. Betul Yang Perbaikannya dianggap lewat tengah waktu kan? Betul Yang Mulia. Oke, silakan. Baik, kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Kemudian terkait dengan legal standing kami anggap bahwa pemohon tidak memiliki legal standing karena selisihnya 18,76%, 18,76%. sedangkan yang disyaratkan oleh Undang-Undang 1,5% Yang Mulia. Iya. Kemudian terkait perbaikan tadi sudah disampaikan Yang Mulia. Iya. Kemudian lanjut ke dalam pokok perkara Yang Mulia. Iya. Halaman 23. Iya. Lanjut Yang Mulia terkait dengan adanya pada saat masa di masa tanggapan masyarakat terdapat tanggapan terkait dengan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keabsahan persyaratan pasangan calon, tetapi berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 yang dilakukan oleh bakal calon bupati atas nama Dr. Verna Gladys Yang Mulia. Kemudian bahwa meskipun tanggapan masyarakat tersebut bukan terkait dengan keabsahan persyaratan pasangan calon, namun termohon tetap melakukan klarifikasi atas tanggapan tersebut Yang Mulia. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September, termohon yang diwakili oleh Ketua Divisi Teknis dan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Poso, serta dihadiri oleh salah satu anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Poso, melakukan klarifikasi ke pemerintah daerah Kabupaten Poso, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Poso atas nama Ibu Insinyur Herningsih, bahwa dalam klarifikasi tersebut Ibu Sekretaris Daerah menjelaskan kepada termohon dan juga Bawaslu Kabupaten Poso pada pokoknya terkait dengan pelantikan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, dan selanjutnya Sekretaris Daerah tersebut juga menyerahkan beberapa dokumen yang terdiri dari sudah kami jadikan bukti Yang Mulia, T11, T12. T berapa? T11, T12, T13 dan T14 Yang Mulia. Sampai T14. Betul Yang Mulia. Itu persoalan izin mutasi ya. Iya, betul Yang Mulia. Oke, terus. Kemudian lanjut bahwa perlu termohon untuk sampaikan bahwa selama proses penetapan pasangan calon hingga keputusan penetapan pasangan calon yang disahkan oleh termohon tidak pernah kemudian selanjutnya mendapat atau rekomendasi dari Bawaslu yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat 2 dan 3 Yang Mulia terkait dengan diskualifikasi pasangan calon. Bahwa kemudian terkait persoalan tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu sampai ke PT Tun Makassar Yang Mulia, yang pada intinya PT Tun Makassar menolak permohonan atau gugatan tersebut Yang Mulia. Baik, selanjutnya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 terkait dengan pembagian seragam gratis di Kecamatan Lage, Poso Kota Selatan, Pamona Tenggara dan Pamona Puselemba. Di sini termohon akan menyampaikan terkait dengan perolehan hasil Yang Mulia di Kecamatan Lage yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3 dalam hal pihak terkait. Di Kecamatan Poso Kota Selatan dimenangkan oleh pemohon sendiri Yang Mulia. Di Kecamatan Pamona dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3. Kemudian di Pamona Puselemba dimenangkan pasangan calon nomor urut 3 Yang Mulia. Baik, terkait dengan pelanggaran tim kampanye dengan menjanjikan dan memberikan uang Yang Mulia. Money politik gimana? Selanjutnya terkait dengan ini Yang Mulia, izin kampanye Yang Mulia. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kampanye pasar murah yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 tidak ada izin Yang Mulia. Bahwa perlu termohon sampaikan bahwa pasangan nomor urut 3 telah berkirim surat kepada termohon melalui surat koalisi pemenangan perihal pemberitahuan pelaksanaan kampanye lainnya. Kemudian termohon mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polres Poso terkait dengan pelaksanaan kampanye tersebut, sehingga
sepengetahuan termohon dalam hal ini izin kampanye tersebut sudah mendapatkan izin yang mulia dari kepolisian. Ya. Selanjutnya terkait poin F halaman 42, tidak ada perbedaan hasil suara pada setiap tingkatan rekapitulasi yang mulia, mulai dari kecamatan dan kabupaten kota. Ya. Izin yang mulia petitum mungkin Ya, bisa silakan. dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Poso yang Sebentar mulia. sebelum dibacakan petitum. Rekapitulasi di tingkat kecamatan ada masalah? Tidak ada masalah yang mulia. Berapa kecamatan itu? Izin ada 19 kecamatan yang mulia. 19 kecamatan. Semuanya tidak ada masalah? Tidak ada masalah yang mulia. Pasangan semua calon tanda tangan? Izin yang mulai dari 19 kecamatan, pasangan nomor urut 1 tanda tangan di 16 kecamatan, pasangan nomor urut 2 tanda tangan di 9 kecamatan, pasangan calon nomor urut 3 di 18 kecamatan, dan pasangan calon nomor urut 4 di 4 kecamatan. Pada waktu di tingkat kabupaten? Di tingkat kabupaten, pasangan nomor urut 1 tidak tanda tangan yang mulia. Yang tanda tangan hanya pasangan nomor urut 3 dan 4 yang mulia. Paslon 1 enggak? Enggak yang mulia. Oke. Alasannya apa enggak tidak tanda tangan? Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk alasan tidak bertanda tangan, tidak ada yang kaitannya dengan keabsahan pencalonan. Rata-rata karena partisipasi dan ada juga permasalahan terkait dengan DPTB yang mulia. Tingkat partisipasi. Siap. Berapa tingkat partisipasi di sana? Poso. Untuk pilkada 67,82% yang mulia. Ya. Sebelumnya para pileg, pilpres? Pada pilpres kurang lebih sekitar 75% yang mulia. 75%, lebih tinggi ya. Siap. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau enggak ada petitum silakan. Mohon izin yang mulia, kami bacakan petitum. Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, yang pertama, 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 2916 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Ketiga, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 2938 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024. Dan yang keempat, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024 yang benar sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso nomor 3802 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso adalah sebagai berikut. Mohon izin yang mulia, mungkin bila berkenan dianggap telah dibacakan. Ya. Dan atau apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Terima kasih. Baik. Hormat kami. Terima kasih. Ya. Sekarang pihak terkait. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Ini semua pasangan calon ada yang petahana? KPU? Petahana yang mulia. Petahana nomor yang pihak terkait? Betul yang mulia. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari pihak terkait izin majelis untuk menyampaikan resume kami sebanyak 2 lembar. Kami sendiri atas nama Muhajirin Ladi DSH dan di sebelah saya adalah Pak Dr. Abdul Muttalib Primi SHMH menyampaikan resume perkara nomor 182 PHPU BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa pihak terkait mendalilkan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara ini karena pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana syarat pasal 158 ayat 2 huruf B. Ini tidak menyangkut kewenangan, kalau ini berarti menyangkut legal standing.
Iya, Yang Mulia, tapi tidak punya kami legal standing. masukkan itu juga sebagai kedudukan hukum, Yang Mulia. Ya iya. Akibat dari tidak memenuhi syarat formil sebanyak 1,5% Iya. atau 1.804 suara. Ya berapa persen itu? Yang menjadi perbedaan adalah 24.371 suara atau 16,78%. 16,7. Iya Yang Mulia. Oke. Bahwa dalil tersebut perbedaan tersebut menyebabkan pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Yang pertama, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 1 PMK nomor 3 tahun 2024, pemohon boleh melakukan perubahan pemohon sebanyak 1 kali, sementara pemohon melakukan perubahan permohonan sebanyak lebih dari 1 kali, yakni tanggal 10 dan tanggal 12, yang membuat permohonan pemohon kabur atau tidak jelas. Kemudian yang kedua, pemohon juga meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Poso, menyebabkan inkonsistensi dalam petitum pemohon, karena di satu sisi ia meminta pembatalan keputusan KPU, sementara di sisi lain menggunakan data dari KPU, yang sama untuk mengklaim perolehan suara dan meminta penetapan sebagai pemenang. Logikanya, jika keputusan KPU dibatalkan, maka data perolehan suara yang tercantum di dalamnya juga menjadi tidak berlaku, sehingga tidak dapat menjadi dan dapat digunakan sebagai dasar bagi pemohon untuk mengklaim kemenangan. Bahwa petitum yang kabur ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam argumen pemohon, sehingga patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Iya. Sekarang pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, dugaan dalil pelanggaran pasal 71 ayat 2 adalah tidak benar karena hanya merupakan bagian dari rotasi jabatan rutin sesuai dengan bukti PT 4 sampai PT 10 PT 4 sampai dengan PT 10 dan dalam keterangan halaman 13 sampai dengan halaman 20. Tapi itu betul ada izin ya? Iya Yang Mulia. Itu yang PT 4 Izinnya sampai PT 10. 12 Yang Mulia. PT 12. Oke. Terus apa yang lain lagi? Ada program yang menguntungkan Ya, kandidat. kemudian itu dugaan dalil pelanggaran pasal 71 ayat 3 pembagian seragam, program bantuan pakaian seragam sekolah. Itu tidak benar karena program tersebut adalah program yang sudah direncanakan dalam Ini sudah ada persetujuan anggarannya, persetujuan Iya, DPRD. dalam Perda nomor 4 tahun 2021 Yang Mulia, izin. Itu sudah mulai. Kami tunjukkan buktinya di PT 12 Peraturan Daerah Kabupaten Poso nomor 4 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai 2026. Berarti ini memang sudah lama ya. Sudah lama Dan disetujui direncanakan di DPRD karena bentuknya sudah Porda. Siap. Baik, terus money Kemudian politik. dugaan dalil pelanggaran pasal 73 ayat 1 Ya. bahwa dari pernyataan pihak pemohon tersebut adalah merupakan pernyataan belaka atau asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan merupakan ranah kewenangan lembaga lain. Tidak ada uraian fakta yang dikemukakan sebagai bentuk pelanggaran atau subjek hukum atau orang yang dianggap memperoleh janji atau pemberian materi yang dilakukan dan diberikan oleh pihak terkait. Sehingga dan pihak terkait telah membantahnya dalam keterangan pihak terkait halaman 24 sampai 27 dan dibuktikan dengan bukti PT 18 sampai dengan PT 20. Kemudian petitum Ya. dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait dan dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Bawaslu ada resumenya enggak nih? Siap, ada Yang Mulia. Berapa halaman? Kurang lebih 3 lembar Yang Mulia. Oke, silakan dibacakan kalau 3 halaman. Ya, baik Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan kami Bawaslu Kabupaten Poso. Yang hadir saat ini saya sendiri Ifran Hardianto Tadene
didampingi rekan saya Wisnu Pratala dan Helmi Mongi hadir melalui daring yang mulia. Ya. Izinkan kami membacakan resume keterangan Bawaslu terhadap perkara nomor 182/sekian sebagai berikut. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan 4 dalil permohonan diantaranya sebagai berikut. Poin yang pertama, berkenaan dengan dalil pemohon terkait perolehan suara hasil rekapitulasi pemilihan calon bupati dan wakil bupati Poso tahun 2024 huruf A dan B halaman 7. Keterangan Bawaslu sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bawaslu Kabupaten Poso telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 502 sekian tertanggal 3 Desember 2024 dan melakukan pengawasan pleno rekapitulasi pemilihan calon bupati dan wakil bupati Poso tingkat Kabupaten Poso dengan laporan hasil pengawasan nomor sekian tertanggal 6 Desember 2024. Poin yang kedua, berkenaan dengan dalil pemohon terkait adanya pelanggaran tidak membatalkan atau menggugurkan pasangan calon Bupati Dr. Verna Gladys Mary Inkrewang dan calon wakil Bupati Suharto Kandar karena petahana melakukan pelantikan yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 angka 1 halaman 10 dan sampai dengan 19. Keterangan Bawaslu sebagai berikut. A. Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dengan nomor 001/sekian tertanggal 22 Agustus 2024. Terhadap laporan tersebut telah ditangani dan dibahas oleh Sentra Gakumdu. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tindak pidana pemilihan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi lagi syarat formil pelaporan karena berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa laporan telah melewati batas waktu pelaporan. B. Laporan nomor 003-PL-26.08/11 tertanggal 4 November 2024. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan material serta merupakan laporan yang sama yang telah diselesaikan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Poso. C. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor 001 sekian tertanggal 24 September 2024. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat material karena tidak terdaftar kerugian secara langsung terhadap hak pemohon. Terhadap permohonan penyelesaian sengketa akuo, pemohon telah melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 September dengan register perkara nomor 10/sekian. Terhadap perkara ini, Majelis Hakim PT Tun Makassar dalam putusannya pada tanggal 2 Oktober 2024 menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima. Putusan PT Tun Makassar telah ingkrah, pemohon menerima dan tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. D. Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Poso, Bawaslu Kabupaten Poso telah melakukan pengawasan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Poin ketiga, berkenaan dengan dalil pemohon terkait calon bupati nomor urut 3 atas nama Dr. Verna Gladys Mary Inkrewang menggunakan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 angka 2 halaman 19 sampai dengan 21. Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu sebagai berikut. A. Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan nomor 009/sekian tertanggal 27 November 2024. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materi laporan, yakni tidak terdapat bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. B. Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan nomor 004/sekian tertanggal 5 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut telah ditangani dan dibahas oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Poso. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan berdasarkan klarifikasi dan kajian, laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak cukup bukti. C. Bawaslu melakukan pengawasan penelusuran informasi awal atas laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di SDN CP, SDN 12 Ranununcu, dan SDN Tambaro, Kecamatan Lage, dengan laporan hasil pengawasan nomor 004/sekian tanggal 21 Desember 2024.
Bawaslu Kabupaten Poso telah menindaklanjuti dengan melakukan permintaan bahan keterangan terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan hasil permintaan keterangan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. D. Bawaslu melakukan penguasaan penelusuran informasi awal adanya informasi dugaan pelanggaran yang terjadi di kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pamona Pusilemba dengan laporan hasil pengawasan nomor 001/sekian tanggal 27 November 2024, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan melakukan permintaan bahan keterangan terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan hasil permintaan keterangan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. E. Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan tahapan masa tenang Panwas Kecamatan Pamona Pusilemba nomor 060/sekian tanggal 25 November 2024 terkait pembagian alat seragam sekolah di kantor UPTD Dinas Pendidikan Pamona Pusilemba yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Poin keempat, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso nomor urut 03 dengan cara menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 10/2016 angka 3 halaman 21 sampai dengan 23 terhadap dalil pemohon tersebut keterangan Bawaslu Kabupaten Poso sebagai berikut. A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor register 003/sekian tertanggal 4 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut telah ditangani dan dibahas oleh Sentra Gakumdu. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan karena belum cukup bukti. B. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor 087/sekian tertanggal 6 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan material pelaporan dengan alasan identitas pelapor tidak memenuhi syarat serta tidak terdapat uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. C. Panwas Kecamatan Lore Barat melakukan pengawasan langsung pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor urut 03 atas nama Dr. Verna Gladys Mary Inkrewang dan Suharto Kandar pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 15.35 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Desa Kageroa, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Dengan laporan hasil pengawasan nomor 016/sekian tanggal 21 November 2024 berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Demikian resume keterangan Bawaslu Kabupaten Poso yang dibuat dan dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 22 Januari 2025. Hormat kami Bawaslu Kabupaten Poso, sekian dan terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Prof, ini ada? Cukup, baik. Kita sahkan dulu buktinya. Pemohon mengajukan bukti tambahan P21 sampai dengan P56. Ya. Siap yang mulia. Baik. Termohon T1 sampai dengan T29. Betul yang mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT20. Iya yang mulia. Kemudian Bawaslu PK 2821 sampai PK 282240. Siap yang mulia. Seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan. Terima kasih.